Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida bil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hizal mursalin ilamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Yayasan Amanah Umat, segenap pengurus Pondok Pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah, Dewan Guru, para kepala sekolah baik SMP maupun SMA, Rasulullah, yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah kehadiran kalian di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wisudawan wisudawati, para wali santri, bapak dan ibu, khususnya kelas 6, kelas akhir, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan seluruhnya yang hadir di tempat ini mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di pagi hari ini menghadiri acara wisuda sebagai tanda berakhirnya pendidikan kalian di Pondok Pesantren Darul Amanah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, memperbanyak salawat kepadanya sebagai rasa cinta kita kepada beliau, kelak kita nanti di padang mahsyar mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku khususnya santriwan, wisadawan, wasidawati, tentunya di sini Buya mengucapkan selamat untuk kalian. Mudah-mudahan dengan wisudanya ini berarti kalian dilepas dengan resmi, dengan tulus dan ikhlas, sehingga ilmu kalian kelak ke depannya insya Allah bermanfaat baik untuk kalian, keluarga, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Amin. Selanjutnya Buya akan berpesan, kalian patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalian ibaratnya berjalan sekarang sudah sampai pada finish, sampai pada tujuan akhir sementara di pondok ini. 6 tahun bukan waktu yang pendek.
Saya dulu waktu di pesantren, ibu-ibu, bapak-bapak, 50 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, waktu kelas 1 itu, kalau nggak salah sampai 4 atau 5 kelas. Tapi ternyata dengan perjalanan 6 tahun, yang diwisuda hanya 1 kelas saja, termasuk saya. Alhamdulillah. Coba kalian lihat ke belakang dalam 6 tahun yang lalu, berapa teman kalian itu, dan sekarang di mana adanya. Tapi dengan berbagai ujian, cobaan, suka dan duka, alhamdulillah kalian pada hari ini sampai pada titik akhir. Semua kurikulum dari SMP maupun SMA yang disajikan kalian bisa selesaikan. Ini bukan perjuangan yang gampang. Banyak teman-teman kalian yang rontok di tengah jalan dengan persoalan sebetulnya persoalan yang kecil tapi dibesar-besarkan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sebagai wali santri, sebagai orang tuanya bersyukur bisa bertahan anaknya sampai saat ini, 6 tahun di pondok pesantren ini, atau mungkin juga ada juga yang hanya 3 tahun. Makanya penghargaannya berbeda. Yang 6 tahun dapat ijazah 2, ijazah SMP dan ijazah SMA, ditambah lagi dengan ijazah pesantren yang berbahasa Arab, jadi 3. Tapi yang cuma 3 tahun karena pindahan hanya dapat ijazah SMA, ijazah negeri plus dengan sertifikat atau piagam penghargaan saja. Yang selanjutnya, jangan merasa cukup, ya. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang ada. Terus belajar dan terus belajar, terus belajar. Sebagaimana yang Anda ketahui, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari gendongan, dari buayan. Jadi Islam mengajarkan sejak kecil kita sudah belajar dengan siapa? Dengan ibu kita. Sejak buayan, gendongan kita sudah diajarkan berbicara. Kita sudah diajarkan makan dengan tangan kanan. Kita diajarkan dari mulai merangkak, kemudian duduk, berdiri sampai berjalan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian belajar sampai kapan? Tanpa batas akhir. Dikatakan sampai liang lahat. Selama kita masih hidup, maka wajib kita menuntut ilmu. Oleh karena itu, janganlah merasa puas dengan ilmu yang kalian dapat di pondok ini selama 6 tahun. Ibaratnya dikasih pisau, pisaunya itu belum tajam, pisaunya itu masih kudul. Bagaimana pisau ini supaya bisa digunakan untuk mengupas mangga misalnya dengan baik? Maka harus diasah kembali. Sama dengan ilmu. Ilmu kalian tuh hanya baru dasar-dasar saja, apalagi kelas 3. Kalian tuh baru dasar, ibarat pisau belum tajam. Harus diasah kembali, belajar kembali, terus belajar dan belajar kembali. Belajar di masyarakat, belajar tidak harus formal. Yang bisa kuliah, alhamdulillah, lanjutkan kuliah. Sekarang itu minimal S1 untuk menjadi guru. Bahkan S1 sekarang ini di Indonesia sudah pasaran, sudah biasa S1 itu. Maka kalau perlu lanjutkan ke S2 sampai ke S3, ya, menjadi raih doktor. Contoh anak saya sendiri, bapak-bapak sekalian, ibu, Gus Ibnu
itu dulu dia sambil kuliah, sambil belajar kepada ustadz-ustadz ada yang di kampung. Dia datangin itu ustadz-ustadz di kampung. Dia ngaji kitab kuning, dia perdalam sambil kuliah. Dia tidak merasa cukup dengan ilmu yang ada 6 tahun di pesantren. Dia cari itu guru-guru di kampung. Yang saya tahu itu ada 3 guru. Ya, habis isya dia berangkat, jam 10 malam dia pulang. Besok pagi berangkat kuliah. Itu Gus Ibnu. Alhamdulillah, begitu dia ikut lomba membaca kitab kuning di kota Tangerang, dapat juara pertama itu. 2 kali dia ikut MTQ baca kitab kuning, 2 kali dapat juara pertama. Karena apa? Karena dia terus belajar. Jadi yang tidak bisa kuliah terus belajar. Asa lagi, cari guru, cari pesantren lagi. Atau yang kuliah, jangan lupa kuliah, terus kuliah, tapi tetap cari guru belajar agama, khususnya di bidang kitab, karena kalian pesantren. Kemudian Ibnu kuliah di S1, jurusan Islamiyah. Pak, pengen kuliah di S2, silakan langsung daftar di S2, ambil ilmu kalam, yaitu S2 di Fakultas Usuluddin YN UIN Jakarta kalau sekarang ya, dulu YN. Setelah selesai saya bilang, Ibnu S2 itu sekarang sudah biasa di Indonesia, itu sudah banyak S2 itu. S3 yang sangat dibutuhkan dokter, boleh dikatakan berebutlah kampus-kampus baru ini nyari dosen yang S3 sebagai persyaratan akreditasi. Akhirnya Ibnu, Pak saya mau istirahat dulu setahun. Ya tidak apa-apa, istirahat. Setelah itu masuk di pasca sarjana kuliah S3 jurusan pemikiran Islam. Setelah lulus dia baru merasakan ternyata jadwal dakwahnya lebih banyak dia daripada saya sendiri. Berkah saudara-saudara sekalian. Kuliahnya selesai, meraih doktor, ngajar di mana-mana, khutbah di mana-mana. Kemudian dia ikut 3K, lulus, dan bahkan rumahnya pun sudah selesai. Kalau nggak salah sampai 3 lantai rumahnya, di atas perpustakaan karena dia kutu buku, hobinya membaca kitab. Dan sekarang sudah pulang haji, semuanya bisa dilaksanakan. Alhamdulillah. Awal-awalnya saya paksa, Pak, tapi sekarang dia baru merasakan. Kuliah S3 kan Bapak paksa, Bapak suruh. Saya jawab, sekarang siapa yang menikmati? Oh iya juga ya Pak. Jadi kalian terus belajar, jangan merasa puas dengan ilmu yang ada, karena persaingan sangat banyak. Oleh karena itu, barang siapa yang punya ilmu, dialah yang bisa bersaing dalam kehidupan ini. Terus selanjutnya, jadilah santri yang istiqomah, santri yang komitmen. Kapanpun, dimanapun kalian tetap santri, jangan hanya di pondok jadi santri. Di pondok pakai peci, di pondok pakai sarung, di pondok pakai busana muslimah, pakai kerudung, nutup aurat. Begitu keluar dari pesantren, pecinya melayang, celananya diganti pakai bulu jin. Gak tahu jinnya jin mana itu. Kain sarungnya sudah tidak dipakai lagi. Ini namanya santri yang model begini, santri ikan mati. Saya dulu waktu di pondok dipesan oleh Kiai Sukron,
Jadilah santri ikan hidup, jangan santri seperti ikan mati. Ikan hidup walaupun bertahun-tahun di dalam laut airnya asin, walaupun di Samudra India yang airnya asinnya luar biasa, bahkan di laut mati, tetap ikan tidak pernah asin. Ya kan? Kenapa ikan itu di laut, di air asin tidak pernah asin? Karena dia hidup. Tapi kalian lihat ikan mati, karena dia mati dikasih asin menjadi ikan asin, dikasih cuka menjadi asam. Kenapa? Karena dia mati. Kalian tidak boleh jadi ikan asin, kalian harus jadi ikan hidup. Kalian harus hidup di masyarakat, hidupkan, kembangkan itu kepribadian pesantren. Kapanpun, dimanapun kalian, tetap sebagai santri. Walaupun sudah pulang dari sini, kalian itu tetap santri karena kalian sudah belajar di pondok pesantren. Itu orang melihat seperti itu. Makanya istiqomah. Begitu pulang kalian ke masyarakat, pecinya jangan dilepas. Berangkat ke masjid, ke musola, peci tetap dipakai. Kain sarung tetap dipakai, baju kokonya tetap dipakai. Karena itu adalah salah satu ciri daripada santri. Pakaiannya harus santri. Dimanapun, kapanpun tetap pakaiannya pakaian santri, jangan pakaian preman. Bagaimana kalian mau dihargai oleh masyarakat? Dari segi pakaian saja nggak ada bedanya dengan anak-anak yang sekolah umum, anak-anak yang sekolah pulang pergi. Kalian harus ada beda. Kalian harus membawa citra santri. Kalian harusnya bangga menjadi santri. Jangan hanya bangga di pondok. Santri itu artinya orang yang terpelajar, orang yang banyak tahu tentang ilmu agama, orang yang tekun mengamalkan ilmu agama, orang yang pengawasannya luas tentang agama. Mestinya kalian bangga jadi santri. Bahkan sekarang sudah ada hari santri nasional. Bayangkan itu, ada hari santri nasional, tidak ada hari pelajar. Bayangkan ditangani langsung, ditandatangani oleh presiden. Bahkan diperingati setiap tahun hari santri nasional. Mestinya kalian bangga memakai pakaian santri. Dimanapun kalian berada, tunjukkan akhlak kalian adalah akhlak santri. Ibadahnya ya ibadah santri. Cara bicaranya juga cara bicaranya santri. Kepribadian santri harus tetap melekat walaupun kalian sudah keluar dari pesantren ini. Kalau pengen dihargai di tengah-tengah masyarakat, kalau kalian tidak menunjukkan kesantrian kalian di tengah masyarakat, sulit masyarakat akan menghargai kalian. Paham? Paham? Paham dong? Iya, nanti lagi begitu keluar dari pesantren, kesantriannya hilang. Siapa yang mau menghargai kalian? Kalau nggak ada perbedaan antara jebolan pesantren dengan bukan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan minta dihormati. Jangan minta dihormati dulu. Kalian belum apa-apa, tapi hormatilah dulu orang lain. Jangan minta dicium tangannya baru pulang dari pesantren, tapi cium dulu tangan orang lain. Betul nggak? Tawadu. Ya.
Kalian belum bisa berbuat apa-apa di masyarakat, pengen dihormati. Nggak bisa, berbuat dulu, berjuang dulu buat masyarakat, baru nanti masyarakat akan menghormati kalian. Jangan gengsi dari bawah, amalkan ilmu kalian sesuai dengan kemampuan. Ya, saya dulu, bapak-bapak, ibu, baru pulang dari pesantren, gak ada yang manggil ustadz. Siapa yang manggil ustadz? Dicuekin. Kalau kita belum berbuat apa-apa, tapi saya mencoba berjuang mengamalkan ilmu dari hal yang paling kecil, karena mengamalkan ilmu itu hukumnya wajib. Kalian kalau sudah belajar di sini 6 tahun kemudian tidak berbuat apa-apa, tidak mengamalkan ilmunya di masyarakat, hanya diam saja, kalian berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian wajib mengamalkan ilmu kalian, berdakwah dengan ilmu kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya azan, jangan sampai di masjid gak ada azan. Di mana tanggung jawab kalian? Di masjid gak ada muadzin, kalian malah sholat di rumah sebagai santri. Dosa kalian itu. Ya, kalau ada masjid, bagaimana kalian tampil di situ? Masjid menjadi makmur, pengajian menjadi makmur. Kalian harus berperan aktif. Jangan gengsi, saya 6 tahun masa cuman azan. Memang mulanya dari azan, tapi gilar-gilar azan sampai komat, imamnya sakit, imam rawatibnya sakit, kalian dari pesantren disuruh imam, betul nggak? Mulai tuh. Akhirnya kalian tampil jadi imam, pengganti imam rawatibnya. Besok kalian lain akan dihormati. Oh, ternyata santri Darul Amanah dia enak ini azannya, ini si Perdi ini, masya Allah. Subuh nggak ada yang tarhim itu di masjid. Mulai dari yang kecil. Kalau perlu nggak ada yang pukul beduk. Malah kalian sholat di rumah kagak ke masjid. Nah, ini namanya santri. Hanya di pesantren, di rumah nggak jadi santri itu. Tolong Pak, nanti diingatkan Pak itu anaknya itu ya, Ustaz Ramdhani dan kawan-kawan. Suruh ke masjid, suruh pukul beduk kalau perlu, nggak apa-apa. Suruh azan, komat dari yang kecil. Naik lama-lamaan jadi imam. Oh, sarannya bagus, hanya dijadwalin tetap jadi dari imam. Dari yang kecil. Saya dulu begitu sama. Kalau hari Minggu saya mengajarkan privat tuh anak-anak SD yang pada kurang agamanya, belajar di umum, ajarin agama, privat, bahasa Arab, macam-macam, hari Minggu dikumpulin. Gratis, nggak apa-apa, yang penting belajar. Kita berbuat dulu. Saya buka TPA kalau siangnya buat anak-anak yang sekolah pagi, buka TK Quran di rumah, tempatnya nggak ada. Ada kamar 1 kosong, kamar orang tua. Saya pakai izin orang tua. Alhamdulillah banyak itu yang daftar. Dari yang kecil sambil kuliah itu. Dan saya sambil kuliah sambil ngajar. Dia Din, itu salah satu murid saya sekarang jadi wali santri. Siapa tadi? Sanwari ya? Iya, itu Pak Sanwari yang tadi sambutan itu murid saya. Saya sambil kuliah sambil ngajar. Di Asukriya juga saya sambil ngajar. Lama ngajar di situ. Tuh Saramdhani dulu murid saya. Pernah ngajar beliau di kelas 3. Iya. Gajinya cuma 50.000, tapi saya ngajar istiqomah sampai punya anak 3. Saya tetap masih ngajar saja karena saya belum punya yayasan, saya belum punya pesantren. Sampai 9 tahun ngajar di Asukriya, honornya cuma 50.000. Tapi anak tetap makan, Umi tetap makan. Karena rezeki bukan hanya dari situ, betul gak? Yakin harus istiqomah, jangan takut. Ini takut jadi guru, takut jadi ustadz. Akhirnya apa? Daftar di pabrik Cina, jadi kuli Cina. Bukan yang nggak boleh. Kalau cuman jadi kuli di Cina, kerja di pabrik, ngapain di pesantren?
Betul nggak benar? Nggak usah di pesantren. Saya tetap sabar dengan honor 50.000. Kalau dihitung-hitung ongkosnya saja, saya motor tidak punya, jalan kaki ke depan, naik angkot, belum jajan batagor, istirahat. Kalau dihitung-hitung tekor, tapi tetap saya jalani dengan istiqomah, dengan tulus dan ikhlas. Akhirnya tahun 99 saya mundurkan diri, tidak lagi ngajar di Asukriya, tapi saya aktif di dakwahnya di masjid, bantu almarhum Kekep Abdul Syukur. Saya lebih fokus di dakwah. Akhirnya saya berpikir, punya ide, kalau orang bisa bikin sekolah, orang bikin pesantren, masa saya kagak bisa? Kan saya di pesantren kan. Saya belajar tuh dari tempat saya mengajar bagaimana menjadi pemimpin lembaga pendidikan. Akhirnya tahun 2004 saya nekat, punya uang ketika itu cuma 10 juta buat peletakan batu pertama, itu pun juga dari sumbangan dari wali kota Pak Wahidin Halim. Ya, peletakan batu pertama ini, Bagudung ini yang pertama nih. Sekalian katakan tablik akbar, undang para kiai sepanggung itu. Ya habis uang 10 juta peletakan batu pertama, tablik akbar habis. Ya Allah, jangan-jangan ini peletakan yang pertama dan terakhir. Tapi alhamdulillah, dengan perjuangan, dengan bismillah modalnya, dengan tetesan keringat, akhirnya terwujudlah ini pondok pesan. 2007 baru dibuka. Jadi nggak ada yang sisilabin, semuanya dari bawah. Malah saya waktu bangun ini sempat ngamen, ngerti ngamen? Pak Bu, ngamen saya gelar sorban sambil dakwah. Daerah Legok, daerah Curug, dimana sambil minta doanya gelar sorban. Tapi setelah ini jadi, ini berapa lokal? 4 lokal ya? 1, 2, 3, 4 ya? Saya tidak lagi ngamen, saya dengan cara yang lain. Karena kita niat baik, ada aja Allah kasih jalan itu. Allah kasih jalan. Jadi jangan kalian melihat saya sekarang, tapi kalian lihat saya beberapa tahun yang lalu. Kuliah pun saya jalan kaki ke depan, naik angkot, nggak punya motor. Tapi harus selesai. Harus bisa membanggakan orang tua. Jadi kalian juga begitu, jangan main-main. Kalau kuliah yang benar, kalau nyantren yang benar, belajar lagi di tempat lain, tidak apa-apa. Seikhlasnya, perdalam lagi ilmu itu di mana. Dengan itu insya Allah kalian nanti akan dihargai oleh masyarakat. Berbuat dulu, berjuang dulu di masyarakat. Kalau sudah kalian kelihatan perjuangannya, kalian sudah memberikan sesuatu kepada masyarakat, masyarakat pun akan memberikan penghargaan kepada kalian dalam bentuk Pak Ustadz. Kan begitu ada? Dia baru dipanggil Ustadz. Saya dipanggil Ustadz itu setelah berjuang, walaupun itu bukan tujuan, betul nggak? Dipanggil kiai setelah punya pesantren, walaupun sekarang saya nggak mau dipanggil kiai, terlalu tinggi. Cukup dipanggil Buya aja, Bapak. Buya itu kan Bapak yang dituakan dalam agama. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, tolong setelah ini kalian silakan bertebaran di muka bumi, ya. Yang mau kuliah silakan kuliah. Yang mau mengabdi di masyarakat silakan mengabdi masyarakat. Yang dapat mengabdi di sini silakan mengabdi dengan baik. Yang tidak mendapat mengabdi di sini, mengabdi di masyarakat, itu lebih penting. Saya lebih bangga kalau kalian mengabdi di masyarakat. Bawa bendera Darul Amanah Ahmadiyah, bawa nama baik pondok ini kalian, ya. Kalau kalian jadi ustadz kecil-kecilan di kampung, siapa itu, lulusan mana? Lulusan Darul Amanah Ahmadiyah. Masya Allah, kalau begitu nanti anak saya titip di sana. Alhamdulillah. Kalian ujung tombaknya tuh di masyarakat, bawa nama pondok. Gak usah kalian bawa semen, kalian belum punya duit, betul gak? Gak usah kalian bawa herbal,
bawa besi kemarin nggak usah. Paling tidak kalian berbuat baik di masyarakat, bawa nama baik pondok ini, insya Allah itu pun sudah nanti akan mendatangkan santri-santri baru ke pondok ini sebagai pengganti kalian. Amin ya Rabbal. Yang terakhir, jangan lupa supaya ilmunya bermanfaat, hidup kalian berkah, berbakti kepada orang. Kemanapun kalian, walaupun kalian profesor, doktor, tapi kalian durhaka sama orang tua, nggak bakalan kalian hidupnya berkah. Kemanapun kalian pergi, tidak akan berkah tanpa iringan doa, tanpa iringan redha kedua orang tua. Benar? Makanya jangan lupa setiap hari tuh doakan orang tua. Makanya ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasul, orang tua saya sudah meninggal dunia, bapak saya, ibu saya sudah meninggal dunia, apakah saya masih bisa berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua saya? Kata Nabi, na'am, bisa. Gimana caranya ya Rasul? Kata Nabi, yang pertama doa alaihima, doakan kedua orang tua kalian. Jangan dianggap encer itu doa itu. Makanya di sini kan diwajibkan doa orang tua itu setiap pada sholat. Rabbi gfirli wali walidayya. Ini orang tua kamu, pala dibuat kaki, kaki dibuat doa pembiayai kalian sini 6 tahun. Enggak minta dibalas apa-apa, kalian sudah berbakti saja, doain orang tua. Tuh orang tua kalian udah senang. Betul nggak Bu? Betul nggak Pak? Yang paling mahal, yang paling didambakan oleh orang tua adalah kalian mendoakan orang tua. Sekalian salah kalian terus mendoakan orang tua, maka keberkahan itu terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kalian memutus doa, tidak membawa doa orang tua kalian di dalam doa kalian, maka keberkahan itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min. Jadi jangan lupa doakan kedua orang tua kalian. Insya Allah kalau kuliahnya lancar, kalau kerjanya berkah. Ya, insya Allah. Ya, yang kedua, bahagiakan orang tua kita sesuai dengan kemampuan. Walaupun sambil kuliah, orang tua kalian tetap dibantu. Yang perempuan kalau bisa masak, bantu masak, bantu nyuci piring, jangan gengsi, bantu menyapu. Di sini kan udah biasa, ya kan? Abang-abang udah diwisuda, pakai pakaian seragam, di pondok 6 tahun, di rumah jadi tuan, uncang-uncang angge, nggak mau bantu ibunya. Siapa yang ngajarin begitu? Bantu bapak kalian, bantu ibu kalian sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa bantu duit, bantu tenaga, bantu doa. Orang tua kalian udah senang sekali seperti itu juga. Tunjukkan akhlak yang baik kepada orang tua, kepada masyarakat. Angkat derajat orang tua kita. Ya, angkat derajat orang tua kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal. Ya udah cukup sekian ya. Karena kalian udah sering sekali di apa nasihati, ini anggap saja nasihat terakhir sementara. Ya nanti kalau kalian apa namanya ngikut gabung di alumni, ada pengajian alumni, mungkin bisa dinasihatkan kembali. Atau nanti buka bisa di YouTube, di situ banyak ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah Buya di YouTube Darul Amanah Ahmadiyah. Jangan putuskan silaturahim. Kapan saja kalian datang kemari, pintu pesantren terbuka untuk kalian. Ya. Nggak ada bekas santri, nggak ada bekas murid, nggak ada bekas guru, itu nggak ada. Bapak Ibu juga sekalian jangan memutuskan tali silaturahim. Kalau ada acara di pondok kapan saja silakan datang, tidak dibatasi. Mudah-mudahan dengan silaturahim kita dipanjangkan umur, diberkahan umur kita. Mari kita bacakan Fatihah. Ini anak-anak kita yang baru diwisuda, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangannya yang ingin belajar kembali baik di kampus maupun di pesantren di tempat lain. Ala haziniyah wa ala kunatin salah wa ala ratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.